Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ahlan wa sahlan biwujudikum fi barnamij Keluarga Jannah. Baiklah, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali, teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Arju an takunu bi khair insyaallah ya. Bunda Al berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja insyaallah ya. Bunda Al sebelumnya mohon maaf ketika misalnya suara Bunda Al masih ada seperti ya serak atau misalnya seperti agak bergetar gitu ya, karena Bunda Al baru mulai pulih dari sakit alhamdulillah, dan semoga saja semakin pulih gitu ya. Nah, makanya ini alhamdulillah sudah bisa bikin video ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bunda Al akan mengajak teman-teman dan para mahasiswa semua untuk belajar tentang pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab pembagian kata ya itu ada 3 teman-teman. Kita langsung saja mulai ya. Kata dalam bahasa Arab itu adalah kalimatun. Jadi kalau yang kalimat sebenarnya dalam bahasa Indonesia kan itu kan gabungan dari beberapa kata ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimatun atau kalimah itu adalah kata. Nah, gabungan dari beberapa kata atau kalimah itu nanti namanya jumlah ya, jumlatun atau jumlah ya teman-teman. Nah, sekarang pembagian kata atau kalimah tadi. Pembagian kata atau kalimat itu ada 3. Yang pertama yaitu isim. Isim itu artinya kata benda ya. Dia tidak terikat waktu dan maksudnya misalnya seperti meja, kursi gitu dan bukan pekerjaan, maka itu adalah isim teman-teman. Misalnya pengajar. Nah, itu disebutnya isim. Tapi kalau mengajarkan itu nanti ada lagi bagiannya yaitu fi'il gitu ya. Nah, isim itu adalah kata benda yang pertama. Contohnya misalnya madrasatun, sekolah, mudarrisun, guru, kemudian qalamun, pulpen, kitabun, buku, faslun, kelas dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu fi'il teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Fi'il itu artinya kata kerja. Kata kerja itu misalnya ketika kita mengerjakan sesuatu, nah dan dia fi'il ini terikat oleh waktu teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Terikat oleh waktu. Ada waktu masa lampau, ada sekarang dan yang akan datang ya. Nah, kalau untuk masa lalu atau masa lampau, fiilnya menggunakan fiil maldi, namanya fiil maldi. Nah, ketika untuk sekarang atau yang akan datang, itu namanya fiil mudhari ya. Jadi fiil itu kata kerjanya terikat oleh waktu. Intinya fiil itu kata kerja aja lah ya. Teman-teman dan para mahasiswa semuanya paham, mengerti bahwa fiil itu adalah kata kerja ya. Nanti fiil terbagi menjadi 3 yaitu fiil maldi, mudhari dan fiil amr. Fiil amr ini kata perintah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, fiil kata kerja. Contohnya yaitu seperti tadi yang Bunda contohkan, ketika mudarrisun itu seorang guru, isim masuknya. Tapi kalau darosa ya drusu itu adalah fiil. Darosa fiil madinya, ya drusu fiil mudhari'nya gitu. Artinya belajar gitu ya. Nah, kalau kataba yaktubu misalnya. Nah, itu menulis. Kataba fi'il madinya, yaktubu fi'il mudhari'nya. Kataba yaktubu itu artinya menulis. Terus dhahaba yadhabu pergi. Kemudian qara'a yaqra'u membaca ya. Ta'allama ya ta'allamu belajar, sama tadi dengan darosa ya drusu. Terus
nazoro yanzuru, melihat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu huruf. Huruf ini kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya misalnya di gitu ya. Terus ke, kemudian dengan, kemudian dan gitu ya, kecuali dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut huruf. Pengertiannya apa huruf? Huruf itu adalah kata selain isim dan fiil, teman-teman. Dan para mahasiswa semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman dan para mahasiswa menemukan kata dalam bahasa Arab, di Al-Quran, di hadis, di buku-buku berbahasa Arab gitu ya. Kalau dia nggak masuk isim dan dia nggak masuk fiil, maka berarti dia masuknya huruf gitu. Gampangnya kayak gitu teman-teman, maksudnya enaknya tuh mikirnya gitu. Kalau dia nggak masuk isim, kalau dia nggak masuk fiil, maka dia masuknya huruf, ya. Nah contohnya huruf itu adalah fi. Fi itu misalnya dia. Fi itu artinya di, bisa juga pada, bisa juga di dalam. Kemudian ila itu ke. Misalnya adhabu ilal madrasah, ya. Saya pergi ke sekolah. Adhabu itu fi'il, ila itu huruf, madrasah itu isim, begitu. Kemudian fi tadi contohnya. Nata'allamu al-arabiyyah fil fasli. Nata'allamu al-arabiyyah fil fasli. Nata'allamu itu fi'il, kita belajar. Al-arabiyyah bahasa Arab itu isim. Fi itu di, huruf ya. Fasli kelas itu isim. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya ketika sudah masuk dalam kalimat nanti ada kedudukan-kedudukannya ya teman-teman. Tapi saat ini Bunda hanya menjelaskan sebatas isim, fi'il, dan hurufnya saja dulu ya. Jadi nata'allamu itu fi'il, karena kata kerja kan, belajar gitu ya. Maaf, bukan makan, belajar gitu ya teman-teman ya. Kemudian al-arabiyyah itu bahasa Arab, isim. Kemudian fi itu huruf, fasli itu kelas gitu. Jadi huruf itu ya huruf gitu ya, adalah kata selain isim dan fi'il teman-teman. Jadi bisa dipahami pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. 3. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu adalah huruf atau kata selain isim dan fi'il. Oke, insya Allah bisa dipahami bukan? Bunda Al berharap semoga bisa dipahami, semoga mudah dipahami, dan bisa bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nanti ketika membaca Al-Quran, ketika membaca hadis, ketika membaca buku-buku berbahasa Arab atau kalimat berbahasa Arab, menemukan dimanapun, teman-teman dan para mahasiswa semua sudah bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, kemudian yang mana huruf ya. Oke, Bunda Al cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelumnya Bunda Al minta doanya semoga Bunda Al lebih cepat pulih lagi dari saat ini ya. Karena emang sakit Bunda Al ini tipes gitu ya. Jadi tipes itu emang gak boleh capek ya teman-teman, dan makannya gak boleh sembarangan. Cuma emang kadang Bunda Al agak bandel. Maklumlah gitu ya, manusia. Minta doanya semoga nanti Bunda Al bisa lebih kuat pantangnya gitu ya, untuk dalam makanan itu betul-betul pola makannya bisa lebih baik. Karena emang kadang telat makan dan tidak makan teratur lah pokoknya sebelum sakit ini teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Kemudian memang kecapean juga gitu ya. Makanya Bunda Al minta doanya semoga kedepannya Bunda Al bisa mengatur waktu dan mengatur pola makan Bunda Al lebih baik, sehingga Bunda Al bisa lebih sehat dari sekarang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Semua berkah yang telah kita laksanakan. Dan yang belum subscribe channel Keluarga Jannah, monggo subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ilal liqa fi fursatil ukhra. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.